Gimana akhir Selamat hari pekannya? Senin. Selamat hari Senin. Selamat hari Senin, semoga menyenangkan. Liburan semuanya kemarin ya. Ya. Yang nggak liburan juga nggak masalah. Jadi sehat. Amin ya. Istri setia. Wih, istri setia. Maksudnya apa istri setia? Istri setia. Gimana istri setia? Oh, kamu mau nyanyi istri setia? Iya. Pacarku malingkan kau Nah, apa yang kau cari lagi? Sudah setia darimu, belum cukup kau bagimu. Aye, setia ku menanti abang. Berkataku sudah kusam, bajumu takkan dibuah, diam tiada cerita. Ku tahu apa lelah bekerja sehari. Udah deh. kenapa kita nyanyi istri setia juga? Kita mau memberikan apresiasi buat para istri yang setia sama suaminya ya. Di balik pria yang sukses ada istri yang luar biasa mendoakan dari belakang, mempersiapkan keperluannya ya kan, selalu menjaga Iya, apapun itu betul. kebutuhannya. Seperti keluarga selebritis yang kita undang hari ini. Pagi Alhamdulillah ini. kita dapat jadwalnya padat luar biasa karena sebagai seorang kepala daerah pejabat publik, beliau ini kan jadwalnya luar biasa. Cuman alhamdulillah kita mendapatkan jadwalnya karena memang beliau ini kebetulan memang ada jadwal di Jakarta. Benar. Makanya sekalian ke sini. Bisa mampir ke sini, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Dan sekalian juga ada kabar bahagia kalau putrinya ini baru saja lulus sekolah dasar ya kan. Kita akan hadirkan di pagi-pagi ambiar ini dia Mas Wagub dari Provinsi Jawa Timur. Ada Mas Emil Dardak, Arumi Basin dan juga Lakeisha Aristia. Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar? Hai, panggilannya apa Keisha? Keisha, apa kabar? Mas Wagub, silakan Mas Wagub. Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah mampir ke pagi-pagi ambiar di sela-sela kegiatan yang begitu padat ya. Matur suwun loh. Kami semua Ini ucapkan. kebetulan lagi di Jakarta juga. Kebetulan lagi di Jakarta ya. Tapi habis ini langsung rapat. Wih, keren banget. Kami ucapkan terima kasih. Keisha baru lulus SD. Alhamdulillah. Selamat ya Keisha ya. Selamat ya sayang. Cantik banget. Cantik banget ya mamanya. Ya, kita mau kasih lihat ini dia prestasi Keisha, putri dari Mas Wagub dan juga istri tercinta. Ini dia. Silakan. Keisha, apa rasanya udah lulus SD itu gimana Keisha? Gimana? Seneng banget pasti happy ya. Apalagi prestasinya itu kan tadi kan dapat nilai tertinggi ya. Nilai apa itu Di saya? atas rata-rata. Di atas rata-rata. Udah milih mau lanjut ke SMP mana sekarang ini? Sama sekolahnya. Di sekolah yang sama. Di sekolah yang sama. Ada pertimbangan khusus gak sih Mas Wagub dan juga Arumi kenapa harus di sekolah yang sama gitu? Apa karena yowes lah teman-temannya masih sama biar gak ada adaptasi lagi apa gimana? Itu salah satunya, tapi juga sebetulnya penentuan itu udah dari pas mau masukin SD malah. Kita memang nyari sekolah yang bisa punya kelanjutannya lebih panjang gitu. Jadi udah mikirnya udah dulu-dulu gitu. Jadi aku kan dulu pindah-pindah sekolah, jadi bisa bayangin kalau adaptasinya dan setiap Repot ya? sekolah repot. Jadi akhirnya pas kakaknya jalanin di situ ya sesuai dengan harapan, ya insya Allah di sekolah yang sama lagi. Anak perempuan itu kan selalu menjadi daddy's little girl, katanya sih begitu. Sekarang ada istilah girl dad gitu ya. Iya kan kalau buat Mas Emil Dardak sendiri. Keisha ini putri yang seperti apa? Ya saya tergolong deket ya sama Keisha, cuman masih menerka-nerka juga karena dia berkembang terus setiap tahun. Minatnya berubah-ubah gitu. Tapi kita justru melihat dia punya mulai mencoba menjadi individu yang bertanggung jawab. Gitu. Jadi buat kita tuh sebenarnya bukan sekedar nilai tapi effortnya itu udah optimal belum gitu. Jadi kalau masalah nilai itu kan sebenarnya relatif ya, tetapi dia sudah coba berusaha sebaik-baiknya apa enggak gitu. Usaha dan proses berarti yang penting ya? Iya. Kalau manggilnya tuh papa mama atau apa? Papa, mama. Papa mama. Papa mama tuh kalau ngajarin Keisha tuh kayak gimana sih tipikalnya? Gini, kalau aku nanya papa itu ngasih tahunya tuh sampai
aku bingung sendiri juga. Oh detail banget, papa Oke, tuh sampai detail banget bingung ya. sendiri. Bingungnya kenapa nak bingungnya? Agak ribet kasih tahunya. Jadi kayak ini. Jadi diajarin Saya bingung ulang kalau sama sendiri. papahnya. Oh. Kalau sama mama? Mama lebih juga simpel bisa, kali ya. Tapi kadang-kadang mamanya juga nggak tahu. Kalau mamanya, oh itu soalnya sebentar Kak, mama tanya dulu. Oh gitu, oke gini caranya Kak. Sebentar, Mama tanya dulu sama ChatGPT ya. Nah. Tapi emang susah. Jadi sekolahnya dia ngikuti kurikulum, memang yang dicoba diikutin kurikulum Singapura gitu. Nah, makanya sebenarnya Oke. waktu itu kenapa kok nilainya dia sampai banyak yang tahu, kita nggak pernah membuka ke publik. Tapi kan saya kan diskusi sama Bu Gubernur gitu, Bu, nilai TKA nih rata-rata nasional sekian, 43,33, standar deviasi artinya kan simpangan statistiknya dari nilai tengah tuh seberapa beragam gitu kan. Nah terus saya bilang, saya juga ngecek anak saya nih sekian. Nah, ibu tuh mungkin udah nganggep ini juga seperti anak juga ya. Jadi dia ngasih selamat pada dengar wartawan gitu. Jadi waduh, jadi tapi kalau buat saya kan adalah apakah kurikulum yang ada di sekolahnya dia itu kan bisa kemudian kalau TKA itu kan yang bikin bukan dari sekolah, Ya. soalnya yang bikin dari kementerian mencoba ngikuti standar kemampuan anak sekolah di negara-negara lain. Kalau di luar negeri itu namanya PISA, Program for International Student Assessment. Makanya kalau ditanya kita bersyukur, tapi saya punya PR sama Bu Gubernur, sama seluruh orang di Indonesia ya. PR kita pengen semua anak Indonesia itu kan anak-anak kami juga yang harus kami urus. Ya. Bagaimana semakin naik. Memang ada peningkatan, tapi kita masih ingin kejar supaya rata-rata baik itu literasi kan bahasa Indonesia ya, dan numerasi numerical atau matematika tuh naik gitu. Karena Vietnam udah kayak negara tetangga di gitu depan ya, nih. Pak. Ya, sudah menjadi negara maju sekarang Vietnam kabarnya ya. Ya pelan-pelan insya Allah mudah-mudahan ya. Ya, gitu. Tapi kita juga kasih lihat ada satu cerita yang kami dapatkan Sobat Ambiar. Kalau ngomongin soal segala macam nilai nggak usah ditanya. Tapi ini katanya ada satu keinginan dari Keisha. Dia pengen mamanya kalau datang saat dandan gitu ya nggak usah berlebihan, boleh nggak sih kata Keisha. Coba kita mau kasih lihat satu ini. Mama kalau datang ke sekolah suka dandan kayak gimana emang sayang? Sebenarnya mama emang jarang ke sekolah, papa ikut kayak buat acara-acara penting-penting gitu. Mama justru jarang tuh sekalinya datang mama gimana? Kenapa nggak boleh Heboh dandan gitu. kan? Heboh. Pakai aksesoris ini, nanti warnanya ini, bawahnya ini, gitu ya. Menurut Keisha tuh yang heboh tuh dandanan Kayak mama kayak apa? Mama soalnya kalau pakai makeup itu blushnya banyak. Apa pakai apa? Blush on-nya. blush on. Oke. Mbak Wagub, Ibu mohon maaf kami tampilkan foto yang satu ini. Keisha bagaimana menurut kamu? Ini mama kamu coba boleh kamu kasih Gimana lihat. nih? Oh wow. Ini berlebihan nggak? Oh, berlebihan nggak? Iya. Heboh. Kehebohan. Oke. Ini berlebihan, ini pada masanya loh. Oke, kita lihat lagi ini mama kamu, maaf ya Bu Wagub ya. Gimana Keisha menurut kamu? Heboh. Heboh apa ya? Oke, dari foto ini apa yang harus dikurangi menurut kamu Keisha dandanan mama kamu? Eyelinernya ya. Iya, eyelinernya. Overall semua lah. Overall semua. Terus kalau yang sekarang Kalau sekarang mama gimana? Today, this morning, Hari coba ini. lihat. Oh didikte sama dia tadi ini. Oh ya? Heeh. Udah mah belasannya udah segitu aja. Jadi aja gitu. Tapi emang anak zaman sekarang tuh semakin kritis. Iya Kritis. betul. Iya. Loh, lihat kukunya lebih bagus siapa? Oh, wow. Tuh, aku tidak ada, dia ada. Ini buat persiapan kemarin wisuda. Keisha, aku mau nanya deh sama Keisha. Apa rasanya sih jadi anaknya wakil gubernur? Sebenarnya rasanya biasa aja ya. Soalnya aku bukan wakil gubernurnya, aku anaknya doang. Perbedaannya apa kalau gitu? Perbedaan. Kamu teman-teman atau orang lain gitu kadang-kadang memperlakukan kakak beda nggak gitu? Ada perbedaan itu nggak ada. Di Biasa-biasa sekolah aja nggak ada yang dibeda-bedain sama Iya kan guru. mama kan public figure juga.
Terus gimana coba, papa wakil gubernur gimana? Ada nggak, ini anaknya artis, terus anaknya wakil gubernur pula gitu gimana? Ada yang gitu? Enggak sih, enggak digituin. Biasanya sama-sama aja sama teman-teman. Sama, kalau jalan-jalan ke mall Pakuwon gitu misalnya jalan-jalan ke mall gitu. Ada yang kenali nggak? Kadang-kadang, tapi kalau aku sama mama atau papa aja. Oke. Ya itulah dia, tapi kan orang terkenal public figure, papa kamu orang luar biasa, pun juga dengan mama kamu. Pun juga kamu dengan nilai yang sangat luar biasa, kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar ini prestasi dari seorang Keisha. Putri Arumi Bashin lulus SD, nilai TK matematika di atas rata-rata nasional. Hebat sekali. Menurut kamu Keisha, matematikanya kamu, numeriknya kamu, ini nurunnya dari siapa? Mama atau Mama papa? atau papa? Papa ya. Oh papa. Iya. Jadi papa. Jadi papa pinter ya matematikanya. Tapi sebenarnya Keisha itu kan TKA kan ada ikut 2 ya. Matematika alhamdulillah memang di atas rata-rata, tapi sebetulnya yang menurut kami juga outstanding adalah bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sulit loh sebenarnya. Iya dulu kita sulit ya. Sulit loh, struktur segala macam SPOK itu orang bilang bahasa Indonesia, tapi ternyata kalau ujian sangatlah sulit bahasa Indonesia. Sulit banget. Jadi dulu saya udah paling mumet kalau bahasa Indonesia gitu. Iya, aku jujur aku nilai paling kecil bahasa Indonesia loh dulu. Aku dapat 4 bahasa Indonesia. Oh wow. Makanya dia tuh hampir 100 bahasa Indonesia 93,33. Wow. Saya bilang yang ini nggak apa-apa saya buka karena kok bisa kamu bahasa Indonesia segitu ya saya. Iya. Waduh. Nggak Dapat mudah loh reward bahasa dari Indonesia. sekolahnya juga soal bahasa Indonesianya. Keisha, kamu ketertarikannya udah kebayang belum sih Keisha? Aku tuh kalau udah gede pengen jadi ini. Pengen jadi apa kamu Keisha? Aku pengen jadi idol. Idol. Oh, oke. Kayak mama kamu atau idol? Idol Korea kan dia pinter dance. Sebenarnya dia pinter nyanyi cuman malu. Oh, sayang Cherry Bell udah nggak ada. Coba dong ngedance, mau nggak ngedance sekarang? Coba ngedance. Coba aja enggak apa-apa. Coba ya. Malu aja. Ayo coba musiknya Berani ngedance gak? Berani nggak? Atau kamu yang ceritanya ngajarin mama. Iya. Boleh aku ajarin? Kita diajarin deh kita. Iya. Oke, mau oke let's. Iya. Oh, wow. Mama. Atau mau ngajarin papa juga? Manusia Guys. kayu ini, manusia kayu saya. Oke. Apa mau apa? Harus musik aja. Musik aja, any kind of music, musik dance aja ya. Boleh. Kita K-pop. Oh yang K-pop. Om bisa K-pop nggak Om? Ya, tukang kendang, K-popnya susah. Ayo dong kan Oke, bisa beat kayak gini. Here we go. Keisha, give us your beat. 1, 2, 3, 4. Ayo, next move, Pak. Dia biasa lebih ngebit lagi. Lebih ngebit. Iya, edit. K-popnya mana K-pop? Ayo. Oh, salah. Sebentar. Bandnya kurang ini jadi dia itu. Iya. Maaf ya, ini terlihat mamanya tuh kayaknya lebih jadi sampai sekarang kayaknya memang masih kelihatan idolnya itu masih gitu masih. Sebenarnya ini dia pengen malu. kayak Tante DP. Oh, Bisa. Apa Si mau mamanya. dangdutan aja koplo ini Mamanya. jagonya kalau koplo. pengen kayak Tante DP syaratnya cuma satu, setiap hari minum 1.500 liter air. Yang pengen kayak Tante DP ibunya. Ibunya seneng. Tahu aja. Tapi silakan boleh. Mas Wagub boleh misalnya Keisha terjun ke dunia hiburan sama seperti mamanya. Ya bebas sih, kita nggak pengen mengunggung minatnya dia kan. Jadi dia sebenarnya kemarin ikut audisi tim dance gitu, tapi mungkin emang nggak bisa masuk ya sama ritme-ritmenya, dia lebih kayak Kalau K-pop lebih lebih ini lagi. Lebih upbeat lebih lagi, rapet lagi ya kan. kan? Nah dia narinya agak kombinasi, ada agak break dance-nya, terus agak hip hopnya ada. Modern dance ya. Belum, nanti pada waktunya, tiba-tiba Keisha ya. Oke, tapi Keisha kita tahu bahwa keahlian kamu dalam berhitung ini kan nilainya bagus ya. Kita mau mengajak. Matematika nilainya berapa kalau kita? Oh, matematika aku lupa sih, aku kecil banget sih. Aku anak IPS soalnya dulu. IPS. Kalau Mas Wagub dulu anak apa? IPA. Oh anak IPA, maaf ya. Oke, baik. Kalau gitu kita mau menantang Keisha untuk menyelesaikan soal matematika ya. Kita punya beberapa pertanyaan yang harus diselesaikan oleh Keisha. Pertanyaannya ada di Om Karen, jangan bengong. Lu bengong. Ayo Om Karen.
Keisha, sekarang silakan Keisha, boleh. sayang. Siap ya? Keisha, Ibu Guru Dewi akan membacakan pertanyaan. Cocok lu jadi guru loh, Wi. Iya, kan Ibu Guru. aku jadi guru selama ini. Pas buat banget anakku bajunya ya, Dewi ya. juga kayak Bener, guru. cocok. Iya, pas. Oke, darling, Keisha. Siap ya? Iya. Pertanyaan dari Ibu Guru Sebuah Dewi. persegi memiliki sisi 12 cm. Keliling persegi tersebut adalah Sisinya 12, 12 kelilingnya cm. berapa? Jadi Persegi. kelilingnya Square, berapa square. sayang? Berarti 12 kali. Square. Ya. Per side is 12 centimeters. Nah, Yes. round that. 48. Kelilingnya 48, dan jawabannya adalah tepat 48. Oke. Pecahan yang senilai dengan 2/3 adalah 2/3 2/3 equals equals to 2/3. 4. Yes, betul. 4/6, 2/3. Ibu membeli 3 Nilai kilogram apel. Jika harga 1 kilo apel 20.000, maka total harga yang harus dibayar adalah 60.000. iya. Maaf, salah. Soalnya lagi diskon apelnya. Belum faktor Lalu, ngutangnya. Betul, Jam 60.000. menunjukkan pukul 8.15. 8.15. Jika ditambah 2 jam 45 menit, maka menjadi pukul Oke. 8.15. ya. Betul. Hasil dari 720 dibagi 8 adalah Dibagi Divided divided 8. by 8. 90. Semua pertanyaan dijawab dengan tepat. Keisha. Tulisannya manis banget kecil-kecil ya. Jawabannya semua tepat. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Mamanya cantik ya. Anaknya jago ngedance juga. Ternyata bapaknya juga punya darah seni. Banget. bakatnya. Kemarin kata nyanyi Sariosa ya. Enggak dong. Serius bukan? Lagu Kan waktu itu apa? pernah nyanyi di sini juga. Iya bener. Kemarin di acara wisudanya Keisha nyanyi katanya ya. Kita mau intip dulu. Iya, soalnya jadi kan ibunya temannya Keisha itu pengen bikin acara mengapresiasi guru-guru. Terus dari jauh-jauh hari, Pak Emil nanti kita bikin acara apresiasi guru-guru sekaligus perpisahan dengan, karena ada yang pindah-pindah sekolah juga kan. Tapi kita mau nyesuaiin tanggalnya sama tanggal yang Pak Emil bisa. Nah Pak Emil Akhirnya? tolong nanti nyumbang lagu ya. Nah bayangannya tuh yang nyumbang lagu bakalan beberapa gitu. Nggak taunya di rundownnya kok cuma kita sendiri gitu kan. Coba kita lihat dulu ya. Iya. Mas Emil nyanyi lagu Kicau Mania katanya. Ini dia. Wow. Kan ada band musik ini loh. Kalau ikutan idol zaman dulu mungkin Delon udah kalah sama Mas Emil Dardak ya. Boleh ya. Sebentar. Man in the Mirror lagunya. Perlan, bisa nggak lu? Yuk. Man in the Mirror, the one and only Mas Emil Dardak di Pagi-Pagi Ambiar. Summer disregard, a broken bottle time, and a water and a soul. They follow each other on when you know. Mas, Suaranya karakter tipe-tipenya Iya, bagus Michael banget. Jackson ya. Iya, one full song dong. Aku sih yes, kamu yes? Yes. Yes, aku yes. Kamu yes? Yes banget. Erlan 86? Tapi di Indonesia dulu ada penyanyi yang pernah duet sama Mbak DP juga agak Siapa, mirip Pak? ya. Glenn Fredly ya kan? Suaranya mirip-mirip Glenn Fredly juga. Mas Ada Emil, tipe-tipenya. kami ucapkan selamat melaju ke babak selanjutnya. Aku suka ya kalau misalkan pejabat gitu bisa nyanyi itu Bisa kita nyanyi. senang loh. Mas Emil, aku mau nanya seandainya Mas Jadi Emil... nggak tegang ya Pak ya. Bener, sama Berbicara. seandainya Mas Emil ini bukan kepala daerah ya, bukan juga pejabat publik. Mau nggak sih jadi seorang penyanyi? Ya. Emang gitu kan kita ketemunya. Oh gitu gimana. Jadi Mas Emil nyanyi, makanya ketemu aku jadi model video klipnya. Pas udah dapet kok berhenti nyanyi, kok saya malah dibawa ke... Lagu apa itu Mas Emil waktu jadi Coba, musisi? lagunya Coba nyanyi, sendiri. coba nyanyi. Sama bayanganmu kasih. Akan ku terjaga dari mimpi-mimpi yang kehidupan yang
dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Cuman versi yang slow ballad tahun 2010. Jadi lebih pelan. Waktu itu izin sama almarhum Budi Bahtiar, penulis lagu sama Utha Likumahua. Keren banget, Oh, wow. luar biasa ya. Oke, tapi kali ini kita mau ngomongin soal Mbak Arumi Bachsin yang ternyata jago masak sayur lodeh, tapi bukan sembarang lodeh ya. Iya. Ini khusus ulang tahun untuk Suami Mas tercinta. Emil Betul. Dardak. Sayur lodeh apa? Ini dia. Ada ikan P. Apa itu ikan P? Ikan P itu di Surabaya itu disebutnya Ikan ikan pari, P, ya? tapi sebenarnya ikan pari. Oh, pari. Aku nggak pernah makan, nggak pernah masak, nggak pernah megang, karena ngelihat foto ikan pari aja tuh kayak takut. Kalau dari atas nggak apa-apa ya, kalau ngeliatin muka bawahnya itu aku. Mulutnya itu ya. Gitu. Jadi waktu itu aku udah habis ide kan, kayaknya mau ngasih spesial apa ya ke Mas Emil. Akhirnya dengan membulatkan tekad, ya udah apa kita masak lodeh P. Oh ya Masya Allah. Ya Allah, ya nggak tahu maksudnya. Tapi ya alhamdulillah kan katanya gitu. Jadi udah waktu itu tuh udah nggak mikirin rasa karena aku yakin Mas Emil tahu aku takut ikan pari kan. Jadi pasti dia akan menghargai. Aku belajar masaknya, Mas Emil belajar nelennya. Sebuah kerjasama, Itu oke, lucu. buat Kerjasama yang Itu lucu. bagus. pasangan suami istri ini Iya. adalah kerjasama yang bagus. Iya, teamwork. Istri belajar masak, suami belajar nelen. Ya. Enak nggak enak tetap ditelan. Iya, sama iya. suami. Tapi enak sih waktu itu. Betul, tapi enak katanya. Karena kan ada aku di sini. Tapi semenjak bersama dengan Mas Emil Dardak tuh belajar masak apa aja seorang Arumi Bachsin tuh? Jadi Mas Emil ini suka jeroan. Kalau aku tuh nggak pernah makan jeroan kecuali otak, gulai otak. Nah, Mas Emil tuh suka lidah. Jadi ketemu sama dia, nikah sama dia lah aku baru megang Makan lidah apa sapi, lidah? makan Lidah, lidah sapi. enak Terus Tapi diapain disemur? disemur, di belado, di macam-macam. Segala macam jeroan ya. Betul. Jadi ya Aduh. Ini kebalikannya Ya, kali ini kalau Mas. lidah mah jeroan ringan ya. Ya, Oh. hardcore kan. aku nggak pernah sampai sekarang makan Buat sapi, usus gitu belum. apa gitu. Iya, iya, iya. Ini Enak itu ya Mas ya. Itu ya itu. Sekarang kebalikannya ternyata Mas Emil juga masakin seorang Arumi Bachsin Ya, di di saat momen ulang tahun ulang juga. tahun. Saling masak-masakin ya ternyata ya. Iya. Mas, Senangnya jujur kalau buat kayak gitu ya. itu masak apa? Karena kalau dari jauh kami melihat di monitor itu seperti mie instan. Kami Enggak, lu jahat ya. Ya 11-12 instannya, tapi nggak bukan itu. Jadi kayak masakan kukusan gitu dari Kukusan? Kukusan. Jadi dari tahu sama telur, model kayak Chinese food itulah ya, sehat, makanan sehat. Di sebenarnya. steam? Di steam, iya. Ah. Jadi itu kan lagi hari pertama puasa. Oh. Hari pertama puasa, jadi nggak ngasih surprise-nya jam 12 pas, saya pas sahur sekalian. Efisien, jadi nggak 2 kali bangun kan. Kesha, berapa nilai yang akan kamu berikan 1 sampai 10 untuk masakan Mama? 10. Oke. Kalau Papa masakannya kamu kasih nilai berapa? 1 sampai 10. 8. Masih bagus, masih bagus. 8 nilai yang tinggi. Tapi untuk enak seorang kan, suami enak kan seorang masakannya papa ya. Keisha sekali lagi selamat sudah lulus SD ya. Semangat belajar ya. Dan juga Mas Emil pokoknya sama Arumi Bachsin kita doakan sehat selalu ya. Untuk bisa mengayomi masyarakat yang ada di Jawa Timur. Salam kami untuk warga Jawa Timur. Kita akan kembali Ini kan saat warga lagi. Jawa Timur. Kamu warga Jawa Timur. Ini wakil gubernur aku. Oh iya wakil gubernur ya. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Iya, guys. Di sisa waktu yang ada, jika ada yang salah, jika kau kecewa, Gila, lagu itu. Kapan kamu terakhir nyanyiin lagu itu? Udah lama banget, makanya tadi udah lupa. Wih, tapi suaranya masih luar biasa. Ku memang punya trik buat Masih kau inget klik. kata-kata gini, ku memang punya. Trik. Gitu, kakinya gitu dulu kan. Buat kau klik. Jadi trik untuk mendapatkan Andika Pratama saat itu adalah apa? Tuh, Ya harus Gak ada gitu, trik ya dong. kan? Jadi- Gak perlu trik. Iya, langsung iya. klik. Penting klik. Ya udah klik aja. Uji Pratama kami ucapkan terima kasih. Selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar.
pagi Ambiar. Kemarin ini kita tuh dapat berita katanya tuh kalau seorang Andika Pratama tuh berbeda di depan kamera Di TV sama sama aslinya. di rumah itu beda banget. Katanya kalau di rumah manja banget. Coba kita mau lihat yang satu ini ya Sobat Ambiar ya. Silakan Kak. Tadi tuh kita nanya sama Uci, emang total tuh udah berapa lama sih barengan sama Andika? Jawabannya adalah 19 tahun. Pacarannya 5 tahun, nikahnya 14 tahun. Iya benar. Ini udah mau 2027 kan, berarti 20 tahun sama wow, 2 dekade. Oke, menuju 2 dekade. Iya loh. Apa yang berubah dari Andika Pratama? Menurut aku ya, manusia itu pasti ada perubahannya. Tiap tahun, tiap hari, tiap menit itu bisa berubah. Tapi perubahannya itu kalau ditanya apa, ya banyak sih ya, kayak dia tuh sekarang sering ngerasa gini, aku sekarang kok jadi grumpy banget ya gitu. Sering grumpy, sering ngomel gitu. Grumpy. Grumpy, tapi grumpy-nya tuh ke diri sendiri gitu. Ribet Kayak sendiri. lebih kayak misalnya aku tuh paling gak suka kalau dia nyetir ada anak-anak terus dia kesel sama macet terus dia ini loh, ngedumel. misu-misu. Nah aku suka Iya. kalau pas lagi ada anak, nggak boleh gitu ada anak-anak gitu. Kalau nggak ada anak-anak kan bebas aja dia mau misu-misu. Gitu. Sering begitu, sering misu-misu sendiri gitu. Makanya dia kemarin selalu ngomong gini sama aku, kan 22 Mei itu hari pacaran kita. Tanggal jadian. Tanggal jadian kita. Jadi pas tanggal 22 dia gini, mau happy anniversary ya pacaran kata dia. Semoga kamu tetap sabar sama aku. Karena aku tuh, ya, Kak? iya Kak, iya dia inget banget karena aku tuh selalu, aku berubah banget sekarang makin misuh-misuh lah gitu. Makin misu-misu. Oke, sekarang kita ngomongin perbedaannya Andika Pratama di depan kamera dan juga ketika lagi di rumah. Apa yang kita nggak tahu kalau di rumah tuh tentang Andika Pratama. Kalau di Macam TV itu kan kayaknya dia very entertaining gitu kan. Kru-kru di sini pada paham kok sama Andika kan kru-kru ya, udah Pasti tahu kalau- kan ya. Paham. Tapi kalau Sobat Ambiar mungkin kayak, emang kayak apa sih kalau di rumah Andika Pratama Iya tuh? kan kita Iya, pengen macam lebih apa tahu sih? ke kakak gitu. Andika itu tuh kayak punya dua kepribadian kalau menurut aku. Dia Oh, tuh ya? aslinya tuh diem banget. Ya kan, bapak-bapak ya kan yang di sini diem tuh separah itu sebenarnya. Oh. Introvert parah, diem parah. Tapi kalau di luar, kalau lagi kerja kan bisa Iya. ngomong-ngomong gitu. Coba kalau aslinya tuh emang diem banget. Enggak sediem apa di rumah nih? Kalau di rumah enggak, kalau sama anak-anaknya enggak. Heeh. Kalau sama anak sama aku enggak, cuman contoh kecilnya gini. Di rumah itu kan banyak mbak ya, banyak mbak. Dia tuh bisa cuman minta kopi misalnya gitu. Padahal di sebelahnya ada telepon atau telepon ke bawah atau ada mbak di situ, dia bisa mau bilangin mbak tolong bikinin kopi. Padahal tuh ada mbaknya. Misalnya kalau di ruang makan gitu. Sediem itu karena dia pengen apa-apa ya udah ngomongnya ke istrinya aja, istrinya yang nyampein ke mbak gitu, sediem itu. Atau mungkin energinya udah habis kali karena kerja. Udah capek Ya, gitu yang kali kedua ya. juga udah ke kakak gitu, gantungin ke kakak. Enggak, dari zaman pacaran juga begitu. Ah. Itulah makanya dulu aku jatuh cinta. Oh. Jatuh cinta karena dia pendiam. Karena diem, misterius, diem gitu. Kayak Dewi Persik juga sama. Itu ya? Di TV tuh begini, Iya. di rumah tuh diem. Bukan lagi. Diem-diem somasi orang. Lucu banget sih. Sobat Ambiar, oke ini kita bisa lihat ya. Katanya Andika Pratama tuh manja banget di rumah. Oh iya, kalau itu juga Iya, Coba lihatnya benar. semanja. Emang iya sampai kayak gitu banget ya? Iya, Sweet banget loh. aku kan punya anak kecil umur 5 tahun ya. Yang sudah aku ajarkan makan sendiri sejak jauh-jauh hari. Tapi kalau kita lagi makan bareng-bareng, aku tetap nyuapin bapaknya. Anakku yang bontot makan sendiri. Depan anakmu. Depan anaknya. Jadi emang ya udah mau ya itu kan emang dari zaman pacaran emang begitu ya udah. Iya. Kak, Gimana? yang pertanyaan aku Kak Andika itu kok bisa tahu bahwa oh ini kayaknya bukan masakan istri aku nih. Ini Ya aku juga bingung tuh. Padahal tuh menurut lidah aku aja udah sama rasanya, asinnya. Jadi pas udah baru aku suapin gini, ini bukan kamu yang bikin ya? Aku langsung ngerasa bersalah gitu. Oh iya tadi hari ini soalnya lagi sibuk main sama teman-teman. Dia bisa tahu. Iya dia bisa tahu. Oke, ini kalau Kacau. lagi mau makan bareng gitu ya, dia tuh ya cuek aja gitu minta disuapin depan anaknya tuh dia. Depan teman-temannya juga sering. Kalau lagi aku datang ke lokasi syuting dia apa gitu-gitu kan, mau makan, manggil kan Mumu kan, mau makan. Ya udah, jadi teman-temannya juga udah Di lokasi syuting. di lokasi syuting. Dulang, Di Dulang. Rep-rep. Harus kena tangannya Harus kena tangan. Siapa anakmu yang paling kecil? Saka. Saka, ya, Saka. Saka tuh responnya ngeliat papanya disuapin sama mamanya gimana?
Ya dia jadi udah buat bahan bercandaan aja. Ih papa aku aja makan sendiri kayak gitu-gitu. Terus bapaknya juga nanggepin aja. Cuman udah hal yang biasa. Itu kalau lagi nggak sakit. Kalau sakit manjanya gimana? Justru alhamdulillah Andika tuh jarang sakit ya. Dia kalau sakit malah mandiri tuh. Oh iya? Kalau Karena sakit dia malah- jarang sakit mungkin ya? Karena jarang sakit. Mandirinya gimana? Maksudnya mandiri kalau emang nggak kayak ayo ke dokter yuk enggak. Mau aku rawat juga enggak usah aman. Kayak kemarin tuh dia kayak lagi kecetit apa ya. Dia cuma minta olesin aja karena udah nggak bisa dipegang nih pakai tangan dia. Jadi nggak, kalau lagi sakit nggak pernah yang manja-manja gitu. Kalian tuh pernah pisah nggak ketemu berapa lama sih? Dalam arti kata kalau entah Misalkan lagi liburan tugas, atau tugas sampai kerja atau dia lihat touring gitu. LDM-nya pernah nggak? berapa lama? Enggak sih, kemarin baru belakangan aja, setahun belakangan aja yang dia udah mulai main-main motor sama teman-temannya. Itu pun aja sebenarnya aku tuh yang nyuruh loh. Oh Karena iya? Andika itu tuh orangnya sangat introvert, dia berteman karena Nggak di banyak kerjaan aja gitu. Jadi iya. aku seneng dia tuh sekarang punya lingkungan baru yang kayak motoran, aku malah seneng sejujurnya. Jadi kayak dia punya kegiatan baru, nggak cuma dia punya ruangan di rumah, ada komputer gede gitu tempat dia main game, tempat dia nyari inspirasi buat kerjaannya dia. Di situ aja dari pagi sampai pulang itu di situ aja. Jadi sekarang dia punya banyak teman gitu, aku seneng. Tapi kan Kak kalau sering kegiatan kayak syuting atau apa kan otomatis Kakak sering ditinggal. Heeh. Ya itu gimana Kakak? Biasa aja, anaknya banyak di rumah. Rame ya. Jadi rame. Gitu ya, Heeh. Soalnya dunianya sama ya. Dunianya sama. Jadi udah paham Paham, ya. paham. Dunianya sama, kerjanya udah dari zaman dulu. Iya, dari- Wong Sugi duitnya banyak, makanya banyak diutangin sama orang. Sobat Ambiar kalau minjem uang. Tapi belum tentu orang soge itu bisa ngutangin juga. Maksudnya orang yang baik hati itu pasti mau. Ya, pokoknya gini ya buat teman-temannya Usi, kalau lagi butuh uang pinjemnya sama Usi karena dia tipikal Gak mau sekarang. kalau Aku trauma ya. dipinjemin nggak apa-apa nggak dibalikin sampai 15 tahun nih kita lihat. Kalau ada yang ngutang ke kita lebih dari 15 tahun lalu, tahun tapi lalu. sekarang dia sudah sangat berkecukupan bahkan berlebih-lebih. Mungkin lebih dari aku malah. Dari single sampai punya anak banyak. Kalau kita colek mengingatkan hutang-hutangnya, kira-kira dia bakal bayar gak ya? 15 tahun tuh lama. Ini aku lagi Apakah kepancing. dia laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Emang Kalau yang ini yang Laki-laki. aku maksud ini ya. Yang dimaksud Sebentar, dia bilang kalau yang ini banyak dong yang minjem. Oh banyak, tadi baru aku bacain ya. Baru, ya, Tadi baru. aku baru nunjukin isi chat orang-orang yang berhutang sama nunjukin ke aku. gue. Lu sebutin dong. Oh bukan yang ditunjukin, bukan Bukan sosok yang selebriti. itu, karena pasti dia tahu Iya. kalau aku tunjukin yang itu pasti tahu. Jadi kalau kita nggak jawab tuh bukan sombong ya sayang, kita itu trauma, maaf. Trauma. Punten banget, males banget nanti hubungan baik jadi nggak baik gitu loh. Tahu nggak sih, wish aku tuh tiap tahun baru apa? Apa? Aku bilang sama Andika, semoga tahun ini aku lebih tegas, aku jadi orang yang tegaan. Karena aku tuh orang yang sangat nggak tegaan. Baik, kita akan coba ya, uji coba apakah kamu masih nggak tegaan karena Perlan mau minjem duit, coba ini sekarang. Enggak, aku tegaan. Kalau boleh tahu berapa utangnya orang itu 15 15 tahun. nggak dibayar-bayar. Yang orang ini. Yang ini ya, yang maksud laki-laki yang ini ya. ini. Heeh. Itu ini aja ya, range Kurang lebih. aja ya antara 70 sampai 100. Juta. 70 sampai 100. Yang nggak mungkin. Tapi tanya dulu total semua hutang. Guys, tapi sebentar, itu kan 15 tahun belum inflasi segala macem loh. Maksudnya kalau uang 70 juta zaman dulu minjemnya sekarang nilainya udah tinggi. jauh loh. Sebenarnya aku tuh orang yang paling gak suka curhat-curhat apa-apa di media sosial ya. Bisa kalian lihat. Cuman saat itu aku lagi kepancing aja. Melihat Aku salah gara-gara postingan dia. aku lagi scroll-scroll medsos tiba-tiba, wih lagi ini gitu dalam hati. Oh, dia kan masih punya utang sama aku. Ya aku lagi kepancing banget. Ternyata jadi gaduh. Kamu nggak nagih? Kalau dia niat mah harusnya dari dulu udah Bayar. Tapi nggak nagih kamu sayang. enggak, aku nggak nagih. Tapi disindir kayak gitu kira-kira Nah orangnya. makanya aku pikir, wah bisa sindir mungkin ini, ternyata enggak. Dia nge-view story kamu nggak itu? Ah, itu kan di thread ya? Oh itu di thread. Thread. Oh jadi nggak tahu ya dia ngeliat Iya. apa enggak ya. Wih ini sekalian mumpung bahas hutang. Hutang yang belum dibayar sama orang itu berapa? 5M dia pinjam. Oke pertanyaan yang sama. 5M tuh gede banget loh. Gede Kalau ada yang minjem Gede duit lagi banget loh itu. Enggak. dengan alasan Sampai sekarang aja masih 4M yang belum terbayar ya. 1M-nya udah terbayar, bayarnya ya 50 juta, 100 juta gitu. Ada itikat baik.
Walaupun ya kesel juga udah di tahun berapa ya 2022. 5M ya? Nah itu untuk kasus yang itu, Andika Pratama bilangnya apa tuh untuk yang udah 15 tahun nih nggak dibalik-balikin? Aku juga sama Pupu sama Andika tuh sekarang emang udah punya janji. Pokoknya kalau ada yang ngutang lagi, kalau yang minta pinjam, kita nggak usah kasih. Iya. Jadi kalau misalnya dia minjem sekian 10 juta misalnya, udah gue kasih aja 1 juta. Lo Iya, nggak betul. usah minjem. Iya, betul. Jadi ini uang bantu. Iya. Kemarin juga baru aja dia juga sama. Tapi kakak Suami masih istri baik tuh kalau dijawab. Iya masih dijawab. Andika juga kemarin gitu, dia nanya, "Mu ini ada yang mau pinjam karena ininya sakit. Gimana?" Ya udah kasih aja. Padahal kita udah janji nggak mau ngasih kan, udah kasih aja. Tapi besok-besok dia pasti akan minjem lagi nih, Pu. Aku udah ngomong gitu, bener. Abis itu mau minjem udah nggak usah, udah cukup segitu aja. Jadi bukan aku doang sebenarnya, dia juga gitu. Kita tuh makanya kata dia gini, antara baik sama bodoh kayaknya Beda tipis. benang ya kata dia. Iya. Ya, tapi kalau Kadang-kala kalau orang baik kan selalu dimanfaatkan ya. kalau ekonomi, maksudnya kalau masalah keuangan berarti terbuka itu antara Oh kamu iya, sama iya, terbuka itu. Andika, pengeluaran segala Iya, macam. iya, semuanya. That's nice. Kadang kan ada juga pasangan yang kadang kalau ngomongin soal keuangan ada yang Oh enggak. diem-diem. Kita dari awal udah ini kok, dari awal terbuka semuanya. Oh, oke. Apalagi kalau misalkan WA-nya Mbak Dewi yang baik hati. Oh itu awalnya gitu. Mbak Dewi yang baik hati. Jadi giliran nanti kalau nggak kita pinjemin nggak baik hati. Gak baik. Mau bilang apa sama yang udah 15 tahun silakan. Enggak bilang apa-apa, aku mah udah. Aku sebenarnya juga udah melupakan. Cuma kepancing Cuma aja dari kepancing. postingan Aduh ya. mohon maaf aku nggak tahu bakal segaduh ini loh. Itu beneran. bukan nagih, cuman ekspresi aja Ekspresi ya. aja karena ngelihat enak banget, dia kan masih punya utang gitu-gitu gimana Jadi sih? kayak begitu kepahaman. Ternyata nih tangan aku juga nyalahin pengen aku take down tapi udah Udah terlanjur ya nanggung. udahlah. Tapi ini pelajaran buat aku juga besok aku nggak mau begitu lagi takut. Oke. Jadi rame. Gak apa-apa lah, kan namanya sosial media itu ya buat ekspresi diri. Termasuk ekspresi kebahagiaan dari Andika Pratama dan juga Usi untuk yang satu. Oh ini Mau ayah. jadi anak SD, love you Saka, you bapak-bapak, ibu-ibu yang udah mulai pusing bayar tahun ajaran baru. Beli buku, beli seragam, cari bangku sekolah buat anaknya. Semangat, back to school ya, back to Betul, ya dia udah masuk SD tahun ini. momento. Oke, di Jakarta itu waiting list ya kan? Iya loh. Ini butuh waiting list juga untuk masuk sekolahnya. Oh yang ini enggak, karena kebetulan kita swasta, terus sekolah kakak-kakaknya juga di situ. Jadi Bookingnya udah lama. Jadi iya, jadi aku bilang aku investor di situ 5 anak soalnya. Jadi udah Sekolah. dapat. Oke, ini karena anak-anaknya Anaknya 5 udah sini. Iya gitu, jadi udah dites. Masuk aja. Masuk. Oke, so ngeliat Saka sekarang gimana sih? Anak cowok satu-satunya kan ya? Aduh, iya itu mah, aduh sayang banget. Dia itu kayak bapaknya banget sih kalau kurasa ya. Karena mungkin dia ngelihat bapaknya juga kan, kalau di rumah tuh hangat kan. Andika tuh ke aku, ke anak-anak yang lain. Jadi dia kayaknya niru gitu, niru gimana bapaknya ke ibunya. Kayaknya romantis banget Saka itu. Kan 5 kan ya? So gimana? Bapaknya sibuk, ibunya ya Enggak sibuk. sibuk lah. Andika sibuk banget. Gimana lari caranya Usi sebagai seorang ibu ya, untuk bisa ngebagi waktu buat diri sendiri, juga buat suami, dan kelima anaknya supaya perhatiannya tetap semuanya dapat dengan ya. penuh. Kalau untuk Kak Andika sebenarnya aku tuh selalu berusaha, dia belum berangkat, aku masih di rumah. Dia udah pulang, aku udah di rumah. Kalau itu buat Andika, jadi sebisa mungkin gitu. Terus misalnya kalau dia ada waktu libur, siapapun undangannya pasti aku bilang sorry Andika lagi nggak syuting di rumah. Oh ya? Buat Andika iya. Makanya teman-teman aku udah paham. Kayak misalnya malam minggu nih ada undangan apa, aduh bapaknya di rumah. Aku bilang itu kan jadi nggak bisa mereka ngerti. Kalau untuk anak-anak sih sejauh ini sih aman-aman aja ya karena aku juga bukan yang aku tuh pasti keluar rumah kalau pagi olahraga. Ya, tapi mereka pulang kan aku juga udah di rumah gitu. Jadi emang anak-anak sih nggak pernah ngerasa timpang atau apa sih. Andika aja yang kadang-kadang aku suka, aduh Andika udah mau pulang jam segini, buru-buru aku pulang. Gitu. Ada perasaan kayak gitu ya? Iya terus makan, ya paling penting makan itu. Makan itu, jadi dia kalau syuting itu kan pulang misalnya jam 7, dia udah WhatsApp tuh, aku udah jalan pulang, oke langsung bersiap-siap makanannya apa, jadi dia pulang udah tinggal sini tak dulang gitu. Tak suapin. Tak suapin. Iya. Semuanya demi suami, termasuk mau nyanyi aja mesti izin dulu nih sama suaminya. Oh, nyanyi. Comebacknya seorang Usi Pratama. So semuanya
A sampai Z pasti akan selalu nanya dulu sama suami. Pasti. Iyalah izin gimana sih ya Kak ya? Oh, namanya pasangan ya. Ya kayak sebenarnya aku juga udah nggak kepengen sama sekali sih nyanyi itu juga nggak pengen. Cuman kemarin gara-gara kok lagunya ini ya kayaknya menarik. Terus dari awal pertama kali pencipta lagunya nawarin aja aku udah pasti nanya. Ini ada ditawarin lagu bla bla. Cuman aku agak dilema kemarin karena lagunya ini bukan tentang cinta-cintaan. Katanya nih ya lagu itu kan kadang suka kebawa ke kehidupan pribadi. Ini kan agak sedih kan Doa lagunya. katanya ya. Doa. Jadi ini gimana ya lagunya begini gitu. Terus kata dia udah nggak apa-apa terusin aja. Jadi semuanya step by step pasti aku nanya kok. Ya, Dan jadi dia liriknya approve. apa sih jadi penasaran aku. Penasaran Nanti deh. dengerin sedih sih sebenarnya. Tapi karena dianya juga udah oke, ya udah terus bintang video klipnya aku nggak mau dia. Karena aku takut kalau Andika kan harusnya yang apa sih yang pasangan yang cinta-cinta. Kalau ini karena ada sedihnya jadi aku cari orang lain. Orang lainnya itu juga dia tahu teman kita juga, teman aku juga. Aku mau pakai ini ya gitu. Terus kata udah ya dia aja dia. Karena aku takut saking takut. Karena lagunya, liriknya segala macam liriknya, takutnya malah tulah ke diri amit-amit sendiri ya. deh, gitu. Oke ya, 1001 Usi Pratama dan juga Andika Pratama ternyata kehidupan rumah tangganya seperti itu. Semoga selalu sama buat mereka berdua. Kita kembali saat lagi. Tetap di Pagi-Pagi Ambil. Bilangmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakan kaki di bumi. Senyumlah kembali saat ambiar geger. Pagi-pagi ambiar. Mantan manajer dari Mbak Sarwenda. Selamat pagi Sarwenda ya. Yang speak up tentang jasa Ruben Onsu untuk seorang Sarwenda. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan India Nanda Persada. Selamat pagi Mas. Di sini dulu Mas. Ini adalah para artis kondang tanah air ya. Salah satunya pernah juga menjadi manajernya Sarwenda ya. Satu kalimat yang bisa menggambarkan tentang Sarwenda di mata seorang Nanda Persada. Why? Kenapa? Kenapa? Oke. Itu tadi lo kan. Mati. Mic aku. Oke, klip aku mati. Ya, tapi sebelumnya kita mengucapkan terima kasih. Oke, ini Mas Nanda Persada lagi menyentil Sarwenda karena mengungkapkan jasa Ruben Onsu. Kita lihat Ya. di videonya. Silakan Mas. Mas Nanda, tadi Mas Nanda bilang why. Emang maksudnya why itu menggambarkan apa? Ya aku heran sih dengan sikap-sikapnya Statement. Wenda akhir-akhir ini gitu. Karena Wenda yang aku kenal dulu tuh yang aku tahu nggak seperti sekarang sih. Emang yang seperti sekarang di mata Mas Nanda seperti apa? Ya kita sama-sama tahu lah banyak terjadi kontroversi dari sosial medianya gitu, dan akhirnya itu menjadi kegelisahan banyak orang gitu. Jadi aku cuma mau ngingetin ada konsekuensi ketika kita menjadi public figure, jadi artis, ada tanggung jawab di situ. Jadi bukannya mau ikut campur atau mau pansos, tapi mengingatkan, kebetulan aku juga kenal dengan Wenda, dengan Ruben juga gitu. Karena kenal dan dulu pernah membidani dalam tanda kutip memegang Sarwenda sebagai seorang manajer ya? Ya emang berapa lama pada waktu jadi manajernya Mas? Sejak dia keluar dari Cherry Bell. Oh setelah keluar dari Cherry Bell. Di Cherry Bell berapa tahun dia ya? Nggak tahu ya. Cherry Bell beberapa tahun gitu, tapi lamanya di solonya kan setelah keluar dari Cherry Bell. Jadi Mas jadi manajernya ketika berhubungan dengan Kak Ruben ya waktu itu ya? Oke. Alasan seorang Nanda Persada saat itu mau menjadi manajernya Sarwenda itu alasan utamanya apa? Alasan utamanya adalah terus terang, aku gak kenal Wenda kan. Aku kenal Ruben lama, dan Ruben mantan artis aku dan kita berteman. Nah Ruben itu menitipkan sama aku, untuk Pak titip pacar gue dong untuk dimanajerin. Gitu. Waktu itu masih pacaran, status masih pacaran. Maaf Mas, jadi alasannya karena dititipin doang? Karena memang ada potensi dia untuk sebagai solo juga, Iya. pasti. Jadi antara profesional dengan
rekomendasi lah gitu. Oke, saat itu apa, kan kalau misalnya selebriti itu ada selling point-nya, cantik jelas Sarwenda cantik. Tapi selling point apa yang menurut kacamata seorang Nanda Persada, manajer artis yang paling luar biasa, gitu yang paling jeli bisa melihat bibit-bibit, apa yang dilihat kelebihan apa dari seorang Sarwenda gitu? Kelebihannya adalah waktu itu exposure medianya lagi bagus. Karena keluar dari Cherry Bell pasti menjadi atensi media. Yang kedua, dia lagi pacaran sama Ruben. Otomatis secara strategi branding itu pasti akan efektif tuh. Jadi memang nggak bisa dipungkiri tandeman antara Ruben dan Wenda itu efektif dalam industri. Gitu. Oke, artinya nama Ruben Onsu membawa pengaruh begitu besar sekali. Sangat. Oke, kita bukan lihat ya. Mas Nanda Persada dan juga Ruben juga membangun saat itu ya, membangun teamwork untuk Sarwenda. Karena namanya selebriti public figure itu kan jelas butuh strategi untuk bisa membangun image mereka di depan media. Dan tetap mempertahankan itu semua ya. Saat itu image yang akan dibentuk, image yang seperti apa? Image dia sebagai solo setelah keluar dari girl band itu, dia akan meneruskan karirnya sebagai penyanyi solo gitu. Itu yang pertama sih itu sih yang difokusin ke situ. Kan setiap penyanyi itu kan atau selebriti itu ada image-nya gitu ya. Misalnya Karen Delano public figure di mana dia image-nya itu dia tahu taste fashion yang bagus. Ya kan? Kemudian juga Dewi Persik seorang diva dangdut dan saat itu mengarahnya tuh kemana untuk Sarwenda, image yang dibentuknya? Image yang dibentuknya tuh dia sebagai solo itu dia humble, sederhana dan apa ya menyenangkan lah gitu. Jadi sosok yang baik yang dibikin image kayak gitu. Oh ya, kalau saya kan dibikin image galak gitu kan. Itu bukan dibikin image, emang dari sononya. Aku galak kayak jujur. Iya, enggak lu baik. Kelihatan kan? Mas Nanda Persada, kita minta dari kacamata seorang Nanda Persada. Kami tahu Mas Nanda itu manajer yang luar biasa, tapi kita minta pendapat Mas Nanda sejujur-jujurnya tentang penampilan yang satu ini. Nanda, jujur bagaimana pendapat Mas Nanda tentang penampilan dance-nya Anwar BAB tadi di belakang? Oke, yang dapat aja yang Mas Nanda lihat seperti apa? Apa yang Mas Nanda bisa ceritakan sama kita tentang perubahan kemudian juga dari seorang Sarwenda penampilannya? Yang pertama apa nih? Penampilan vokal. Kan apapun itu semua pokoknya. Ya, vokal udah jelas out of pitch ya. Vokal kenapa? Pitchy. Out of pitch. Aku bukan penyanyi jadi aku nggak paham. Artinya apa tuh bahasa simpelnya? Notasinya nggak duduk pada tempatnya. Aku bukan penyanyi jadi nggak paham maksudnya. Penyanyi sebelah aku. Oke. Apa? Astagfirullahaladzim. Kemudian? Apa lagi nih? Mas. Dari segi dance. Oh, dari segi dance, ya kita udah bisa lihat seperti apa tadi kan. Oke. Tapi dia bertumbuh. Berproses. Dia bertumbuh, dia berproses. Ada progres. Berproses. Ada progresnya menurut aku ya. Gitu. Tapi sekali lagi yang tadi aku bilang tuh bahwa dalam strategi kesuksesan artis yang kalau kita memang benar-benar nge-branding ada faktor namanya exposure media. Jadi bukan cuman skills, karya, tapi adalah exposure. Ya. Kan sekarang banyak artis yang nggak punya karya tapi dia terkenal. Karena exposure, karena mungkin pemberitaan. Karena mungkin dia dekat dengan siapa. Misalnya siapa Mas? Ya? Misalnya siapa? Ya banyak lah. Oke, baik Mas Nanda. Artis yang sering berkonflik di sosial media juga kan dia terkenal. Kan terkenal. Ya. Kan sekarang banyak kan kepingin terkenal dengan cara begini, dengan cara begitu. Iya, oke. Tapi tanpa punya karya, tanpa punya skill. Oke, Mas. Kamu pura-pura nggak tahu. Enggak, memang aku nggak paham. Aku anak baru di sini. Mas Nanda, kita mau kasih lihat ini ada tulisan atau status dari seorang Nanda Persada, Sobat Ambiar. Oke, by the way susah loh melatih vokal biar bagus nyanyinya, di branding biar gimana gitu. Akhirnya bisa gitu, sekarang kok gitu.
dari warga. Masih dari Mas Nanda Persada ya. Star syndrome itu bahaya karena yang bersangkutan suka nggak sadar dan orang-orang terdekatnya juga nggak berani ngingetin karena punya kepentingan. Next. Masih ada? Oh, cukup. Oke, sudah cukup. Nah, itu Mas Nanda. Buat siapa sih Mas? Buat siapa itu Mas? Itu umum sih sebenarnya ya. Ya, kalimatnya umum. Kebanyakan star syndrome gitu ya. Ya, dan bukan cuma buat artis. Star syndrome itu buat semua kalangan. Buat semua kalangan Politisi ya, juga merata. Politisi juga bisa. Colek ah. Ya. Oke. Mas, tapi dengan konflik yang kita lihat sekarang ya Mas ya, ini kan di media sosial, masalahnya di media sosial. Ini kan ngomongin soal jejak digital, kemudian juga orang kan jadi punya asumsi macam-macam. Mas tuh masih berkomunikasi nggak sih Mas? Sama Sarwenda? Wenda aku enggak. Ruben masih. Tapi nggak diblok kan Mas? Enggak sih kayaknya. Oh berarti memang Berarti masih punya kontak nomornya ya? Masih follow-followan. masih follow. Berarti sudah lama tidak komunikasi? Udah lama nggak komunikasi. Oh, terakhir pas ulang tahun Onyo sih ketemu. Oh ulang tahun Onyo. Berapa lama saat itu Sarwenda di under manajemennya Mas Nanda Persada? Berapa lama waktu itu Mas? Lumayan lama. Sejak dia keluar Cherry Bell, dia nikah, punya anak, segala macam. Masih itu. Masih kita hubungan Oke. baik masih. Akhirnya selesai kontrak kerjasamanya karena kenapa? Kalau boleh tahu? Kenapa harus selesai Mas waktu itu? Emang udah selesai dan waktu itu dia lebih ke manajemennya bersama Ruben justru. Oh oke. Ruben yang handover semuanya ya. Mas Nanda kita mau kasih lihat lagi buat Sobat Ambiar. Ini kembali status dari seorang Nanda Persada. Lagi rajin banget bikin status entah buat siapa ya. Konflik antar mantan pasangan dalam kurung artis yang nggak kelar-kelar. Please jangan mengobarkan psikis anak-anak, apalagi menjauhkan anak dari orang tuanya. Ya. Make sense. Oh, Oke. Pasti masih nggak mau jawab ini buat siapa? Buat umum juga, buat general tetap. Ini buat Wenda Ruben sih sebenarnya. Oh kalau ini jelas untuk jelas. Kak Ruben sama Sarwenda ya? Betul. Apa yang disampaikan untuk Ruben Onsu? Ya, Ruben harus tetap kuat, harus jaga kesehatannya, kesehatan badannya, fisiknya, mentalnya juga, dan tetap semangat. Dan aku berharap ini masalah konfliknya akan selesai dengan baik-baik juga. Gitu. Buat Wenda juga ini semoga jadi pembelajaran. Ya. Sudah cukup untuk Sarwenda seperti itu aja? Ada yang disampaikan lagi silakan. Ya, harus jadi pelajaran yang berharga dan ingat nggak boleh ego itu harus kita turunkan. Nggak ada menang dan nggak ada kalah. Yang ada adalah kepentingan anak-anak. Anak-anak yang harus dibenangkan. Gitu, kalau memang sayang sama anak-anak. anak-anak jangan sampai jadi korban ya. Atas perpisahan orang tuanya. Iya. Ya. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Kita kembali sahabat. Mungkin alam semesta tak menerimanya. Geger. Ya aku pengen ke Surabaya, aku pengen nginep, pengen jalan-jalan dong Wi. Ada. Aku tuh punya pengalaman stay premium ya dengan akomodasi yang nyaman, fasilitasnya itu lengkap banget, pelayanannya juga terbaik dan itu dirancang dan didukung pokoknya setiap momen spesial. Ya. Di mana itu? Di mana lagi kalau bukan di Trans Hotel Surabaya dan Jakarta. Jadi harganya itu Mas Rian gak sampai 1 juta doang per malam hingga 19 Juni. Jadi 999.000. Wah, kurang 1.000, sejuta kurang. Tapi terutama buat pengguna Alo Pay Later, ya. kredit Bank Mega dan juga kartu kredit Bank Mega Syariah lengkap dengan benefit tambahan sampai dengan diskon diningnya ini 50% khusus pengguna Alo Pay Later. Segera saja direservasi sekarang ya di Trans Hotel Jakarta.
Oke. 0811 10 80 8888. Iya, aku kalau atau ke websitenya transhoteljakarta.com. Ya, aku kalau pulang kan ke Surabaya dulu tuh, nggak langsung ke Jember. Biasanya aku ke Surabaya ke Trans Hotel Jakarta. Surabaya, lu Jakarta. Trans Hotel Surabaya. Ya maksudnya pulang Ya, dari Jakarta. WhatsApp-nya Jakarta ada, Surabaya juga Iya. ada. Trans Hotel Surabaya, Ada. WhatsApp-nya di Ih, jangan 0811 1888 Jangan 8055 atau ke websitenya thetranshotelsurabaya.com. Oke, kita ketemu di sana ya. Staycation-nya menjadi jauh lebih menyenangkan lagi. Akan lebih menyenangkan lagi ketemu dengan bintang tamu kita di segmen terakhir ini. Kita akan Siapa ketemu dia? dengan seorang penyanyi yang luar biasa. Awalnya ini dia Ini penyanyi dungdat. awalnya dia sukanya sinden, dia nyinden gitu, terus jadi penyanyi dangdut. Tapi dia Kok kamu lebih tahu kamu sih daripada aku? aku tahu karena aku briefing, aku dengerin. Ya. Langsung saja kita sambut di pagi-pagi ambiar. Ya, kita akan saksikan siapakah dia. Ini dia. Ada pengalaman mistis Saksikan. seperti apa? Ini dia Segera. pengalaman mistisnya. Dike Sabrina. Kami semua mengucapkan terima kasih. Dike silakan duduk Dike. Silakan Dike Sabrina, kamu tuh aslinya dari mana? Aku asli Tulungagung. Tulungagung. Kita dengar kamu pernah mendapatkan pengalaman mistis. Ya, itu kejadian saat manggung di mana? Itu lokasinya aku, boleh sebutin kotanya nggak sih Mami? Lebih baik tidak. Gak apa-apa. Bisikin aja, bisikin. Itu Mami. Mbo. Boleh nggak? Oke, Boleh, di boleh. pulau mana? Di Jawa Timur juga. Oh, di Pulau Jawa. Di Trenggalek. Oh, ya sebut sama dia. Nah, itu. Nah, ibu iya. ibu daerahnya loh. Itu Ibu Agung loh. Izin ya Ibu. Oke. Jadi itu ada suatu kayak, bukan event besar Mami, karena memang kayak jaran kepang gitu loh. Iya. Tarian tradisional Trenggalek tuh jaranan. Renggoyakso. Ronggoyakso, bener Ibu. Jadi tuh kayak Dike tuh kan diundang. Sebelum naik tuh kayak banyak penonton tuh Mami. Kelihatannya banyak. Banyak banget Karian. Pas naik panggung kok tiba-tiba jadi sepi. Kenapa? Aku pada pulang paling atau piye? Kan kalau pada pulang kelihatan dong Mami. Masa bisa dalam sekejap tiba-tiba hitungan menit atau hitungan jam? Makanya itu jadi kayak sadar nggak sadar itu tadi tuh orang apa bukan ya gitu loh. Langsung. Pertama awalnya banyak terus tiba-tiba gak Waktu naik nggak ada. sepi gitu tiba-tiba. Dike, tapi kamu sudah makan saat itu? Sudah makan hati. Sadar, berarti kamu sadar. Sadar nggak sadar sih Kak Karen. Oh, sadar nggak sadar. Tapi yang menyadari itu apakah hanya kamu atau pemusik juga menyadari hal yang sama? Jadi katanya tuh aku di atas panggung tuh kayak pandangannya kosong. Ditanyain sama tim, kamu kenapa kok diem aja? Ada cicilan? Iya benar. Enggak sih. Jadi aku jawab, ada yang nonton nggak sih? Ada kok banyak, nggak ada. Ada banyak, aku turun lagi, ada orang. Pas naik lagi, Nggak ada lagi, turun lagi. ada. Gue udah tahu tuh. Enggak. Tapi believe it or Ini not, Wendy cari gara-gara nih. tapi believe it or not tuh memang ada ya kayak gitu ya. Tapi ada yang nyamber enggak? Yang nyamber tuh biasanya
kayak ada yang ikutan nari penonton tapi akhirnya ikutan nari gitu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Terus kata panitia bilang apa? Kak kamu tadi kenapa? Cuma ditanyain gitu. Oh, tidak ada yang menjelaskan atau apapun. Nggak ada. Penjelasannya tuh setelah pulang Karyan. Penjelasannya apa? Dijelasinnya apa? Katanya tuh tadi kamu itu kayak diikutin adalah barang. Lupa ya, lihat umur 50 tahun kau udah apa gimana lo? Jangan dong kasihan, nanti kasihan Karen Delano loh. Jangan kan Karen, bos lu Om Perlan. Kejar ntar lo. Maaf, ternyata diikutin apa? Kalau kata orang-orang yang tahu tuh yang bisa lihat sosoknya tuh katanya sosok hitam. Sosok hitam. Tapi kamu sebetulnya bisa lihat nggak? Aku tuh kalau ngelihatnya tuh sekarang nggak bisa, cuma bisa ngerasain aja sih Karyan. Lebih tepatnya. Sekarang apa yang kamu rasakan? Nggak ada. Coba kamu dekat sama dia pasti ada. Tapi itu kejadian apakah kali pertama atau Enggak, setelah udah itu? berulang kali. Oh, sering kejadian seperti Sering. itu. Kayak kejadian kayak di kayak ya Saranjani itu kali ya. Apa? Saranjana. Saranjani. Apa Kota Wi? Saranjana. Saranjana. Kota Saranjana. Iya, ada kota yang katanya mistis. Mistis, Ya. iya. Ada orang bisa lihat, ada yang nggak bisa lihat. Benar. Oh, itu pengalaman mistis lah ya. Dika kita juga mau kasih lihat. Kita tinggalkan pengalaman mistis kamu. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Iya. Ini pengalaman dia juga tentang ketika dia menyanyikan Lagu dangdut. lagu. Termasuk kalau orang udah Sebagai penyanyi dangdut yang terkenal lah. ini pasti selalu ditanya kalau masih single kapan nikah. Pertanyaan seperti itu kan pasti ada terus ya. Benar. Sering ditanya kapan nikah, penyanyi dangdut viral Dika Sabrina belum mau menikah karena takut bakal sering dibuat nangis. Maksudnya kenapa tuh? Kamu ada pengalaman itu? Belum Mami. Terus kata siapa kalau sering bakal nangis? Ya namanya anak muda kan. Pernah pacaran kali ya maksudnya ya? Iya. Pacaran aja bikin kamu nangis gitu. Apalagi nikah. Oh, jadi Pacaran aja bikin nangis apalagi nikah. ada trauma sama mantan-mantan kamu. Ada nyakitin semua toh Karyan. Tidak semua laki-laki membuat kamu nangis. Ada laki-laki yang membuat kamu cantik. Siapa tuh? Karen Delano. Aku mau kalau dibuat cantik. Oke, kalau gitu nanti kita tukeran WhatsApp ya. Oke Kak Karen. Obat jalan. Buat Aji ya. Belum disuruh nikah sama orang tua. Belum. Umur berapa sih? Dika maaf. 23. Ya masih jauh lah 23. Iya, masih 23. Tipe- Nanti aja 32 nikahnya. Jauh dong. Kok jauh banget ya Mam? 10 tahun nggak apa-apa loh. Gak apa-apa 10 tahun. Nggak apa-apa. Sekarang Kalau waktu bisa diulang, aku mau umur 32 aku nikahnya. Sayangnya gak bisa diulang, jadilah berulang. Ibunya Dika. Kalau pengen dapat pasangan, pengennya kayak gimana? yang penting nggak buat nangis. Satu. Gak buat Kan buat nangis bahagia nggak apa-apa. Oh kalau itu mau Mami. Iya. Bahagianya yang gimana tuh? Iya. Yang dikasih merah-merah. Iya. Kenapa itu apa? Lembaran Angpau. merah-merah. Ah Oh, bener angpau. angpau. Ya. Sama dibawa ke luar negeri dan cincin berlian banyak. Bener Kak Kar. Apalagi gak buat nangis, terus apa lagi? Aduh kalau musisi nyakitin semua. Musisi Lu jangan tapi musisi ngarep. tuh Woi, dia nyari yang ngasih yang duitnya merah-merah. Lu ngasih yang ijo-ijo doang. Ya elah, 20 ribuan lu ngasihnya. Tapi gue suka nih Dika pinter, masih muda tapi udah iya yang merah-merah berlian gitu. Iya kan? Jangan kayak Investasi. siapa. Jangan kayak siapa? Kenapa emang? Gak usah ngomong kayak Dewi. Gak apa-apa. Jangan khawatir kalau misalnya ada yang bilang, ah Dika cewek matre. Cuman cowok kere yang bilang cewek matre. Ya kan? Benar. Pinter kali ini Rian Ibra. Gak pakai kenapa udah mau iklan. Ya kita kembali lagi. Ya udah setelah iklan. Walau habis berat ambil cara tentang mimpi kita
ya.